Duh, aku jadi kesel deh gara-gara dia. Sabar, sabar. Pokoknya aku mau balas. Tidak ada maaf bagimu. Ayo! Shalom kids. Yeay, balik lagi di Bethany Kids Sunday Service. Yeay. Kali ini kita sudah ada di bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Adik-adik pastinya sudah siap untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Jadi baik adik-adik yang masih jalan-jalan, adik-adik yang masih makan-makan, maupun yang masih main handphone, ayo semuanya disimpan dulu dan adik-adik bisa duduk manis. Kita mau siap untuk beribadah. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Oke adik-adik, yuk sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami dapat kembali lagi di Bethany Kids Sunday Service. Tuhan, sekarang kami mau memuji memuliakan Engkau. Engkau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga dapat berakhir dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayo adik-adik yang ada di gereja dan yang ada di rumah, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan tangan, dengan mulut, dan kaki kita. Dengan semua itu kita bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, umpahku besar
Mari adik-adik kita siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari duduk tenang. Kita akan bersatu hati dengan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu,
berkat penyertaan Tuhan kami bisa ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kami tadi sudah selesai memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami. Bahkan biarlah Engkau memberkati setiap kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau melawat dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Besok kalau ketemu dia, aku mau buang muka aja deh. Aku gak mau yang dia punya muka. Noel, tadi sukses aja nih marahnya. Belum lah. Hei, ada apa ini? Kok Juliet kayaknya kalian ramai banget sih? Ini nih Kak, Noel dari tadi ngomel tentang Ain Kak. Loh, emangnya Ain kenapa Noel? Ain buat aku sakit hati Kak. Hah? Sakit hati kenapa memangnya? Dia bikin apa ke kamu? Sebenarnya Kak, Ain itu teman baikku di SD. Sampai sekarang kita selalu satu kelas, kita selalu main bareng, dan kita selalu curhat bersama. Dan kalau dia sih, aku menganggap dia sebagai saudaraku sendiri. Tapi kenapa tapi Kak, dia itu menjelek-jelekan aku Kak di temannya. Dan dia suruh temannya untuk bermusuh dengan Noel. Dan bahkan Noel ada lihat dia cerita ke ibu guru bahwa dia bilang aku di rumah aku kalau aku selalu mencuri. Tapi semua itu tidak fakta Kak, tidak benar. Memangnya Noel pernah melihat langsung Ain melakukan itu? Tidak sih Kak, tapi banyak teman yang jadi saksi. Ya udah, mungkin Ain cuma hilaf. Jadi Noel harus membuktikan bahwa Noel itu anak yang baik. Noel nggak boleh marah sama Ain, apalagi membalas Ain. Hah? Membalas? Tidak dong Kak, dia kan sudah membalas aku duluan. Kenapa aku harus tidak boleh? Astaga Noel, gak boleh gitu. Kamu harus dengar apa yang aku bilang. Tidak boleh Jeremy, sebelum rasa sakitku terbalaskan, aku tidak akan memberikan dia kesempatan untuk maaf. Ya ampun, memang apa sulitnya sih? Kamu tinggal memaafkan saja. Ya sulit dong Kak, aku yang rugi dong Kak sendiri. Jadi ketika Noel memaafkan seseorang yang menyakiti Noel, Noel rasa yang rugi itu Noel. Iya dong Kak, enak aja dia sudah membalaskan aku dengan itu, kok aku tidak membalaskan dia. Oke, gini aja. Sekarang saatnya kita untuk membalas orang-orang yang menyakiti hati kita. Mau kan? Mau? Nah gini, di depan sekolah sana itu kan ada pohon tomat. Pasti banyak tomat-tomat busuk yang berjatuhan. Sekarang kalian mengumpulkan jumlah tomat busuk berdasarkan jumlah orang yang kalian benci. Misalnya nih kamu benci satu orang, kamu ambil satu tomat busuk. Kalau dua, ambil dua. Kalau tiga, ambil tiga. Nanti kita akan lempar orang-orang tersebut dengan tomat busuk itu. Setuju? Hah? Ya udah, ayo sekarang cepat ambil sana. Kenapa kalian? Kak, tomat ini busuk sekali Kak, bikin aku mau muntah saja. Ini bau sekali. Nah, jadi gimana nih? Jadi nggak kita mau lempar orang-orang yang kita benci pakai tomat busuk ini? Gak usah deh Kak, kasihan mereka. Jadi nggak usah nih. Harus dong mereka yang duluan, kenapa kita nggak usah? Harus dong balas dendam. Enak aja kamu Jadi jadi lempar ya. Kayaknya Noel punya banyak nih. Memang ada berapa sih tomat busuk yang Noel ambil? Sebenarnya Noel ambil 11 sih Kak. 11? Bukannya Noel cuma benci sama Ain? Kok ada 11 banyak sekali sih?
Sebenarnya Noel benci sama Ain the Gang. Oh, Ain and the Gang. Emang siapa itu and the Gang? Ada 11 anggota sih Kak. Siapa? Keisha, Kayla, Ain, Chelsea, Becca, Ella, Sasha, Lala, Leti maupun Macy. Ya ampun, banyak sekali yang kamu benci. Wah, Kalau Jeremy berapa? 1 Kak. Jadi cuma satu yang Jeremy benci nih. Siapa emangnya? Aku nggak enak sih Kak mau bilang orangnya. Oh ya sudah deh, nggak apa-apa. Ya udah, jadi udah siap nih kita mau lempar orang-orang yang kita benci nih. siap dong Kak. Serbu! Tunggu. Kayaknya itu kebanyakan deh. Kayaknya bisa tumpah itu Noel. Tunggu. Kak Jo mau ikat dulu supaya nggak tumpah. Sini. Tahu dong Kak. Tuh, sekali. Aku Wah. pengen nih. Tahan tomatnya. Iya. Ya banget lagi kamu ambil tomatnya Noel. Banyak dong Kak, banyak. Banyak sekali kamu benci ya. Banget. Nah, coba yang sekarang. Udah ini aman ini gak akan tumpah. Oke? Udah siap? Jadi ini pegang aja ya. Oke. Udah siap serbu? Tunggu. Kayaknya sekarang udah sore deh. Kayaknya anak-anak kalau sekarang ini udah pada pulang. Paling Ain and the Gang juga udah pulang. Kalau gitu kita lemparnya besok aja ya. Hah? Tunda besok? Tidak dong Kak, ini saja sudah busuk. Mengapa kita tidak harus lempar terlebih dahulu? Udah busuk nih. Jadi pengen dilepas ikatannya? Nggak deh Kak. Nggak bisa. Kalau kamu lepas ikatannya, kalau kalian lepas tomatnya, Kaju tidak jadi mengizinkan kalian untuk melempar tomat busuk itu. Gimana? Ya, jangan begitu dong Kak. Aku nggak jadi deh Kak. Aku mau buang aja. Jadi Jeremy buang aja ya udah. Noel gimana? Aku masih stay aja lah Kak. Tapi payah juga kamu nggak mau loh. Ini kesempatan kita untuk membalas dendam loh. Agak ya udah kamu sendiri aja Noel. Jadi Noel tetap akan pegang sampai besok ya. Iya dong Kak. Oke deh, kalau gitu sekarang kita pulang. Besok pagi kita ketemu lagi di tempat ini. Oke? Oke. Dadah. Dadah. Bau amat nih tomat ini. Aduh, mulai aku pusing aja loh. Bau banget. Aduh, Kak Jo. Kenapa Noel? Kok kamu kayak orang sakit? Sini. Kenapa? Aduh, Noel menyiksa sekali Kak. Dari kemarin Noel nggak bisa makan, nggak bisa belajar, apalagi nggak bisa tidur. Udah mandi, udah pakai minyak yang sangat mahal sekali, tetap aja bau ini masih ada Kak. Ampun, kasihan kamu. Kak Jo lihat kayak menderita sekali. Nggak enak ya bawa tomat busuknya. Padahal orang-orang yang kamu benci, Ain dan kawan-kawan, dia nggak mencium apa-apa, dia juga nggak merasakan apa-apa. Akhirnya kamu yang rugi dari kemarin bawa-bawa ini. Iya sih Kak, aku yang rugi. Nah, sekarang lanjutannya, kamu mau terbebas dari penderitaan ini? Dipikir sih Kak mau Kak. Nah, caranya gampang. Kamu hanya perlu lempar tomat ini, buang jauh-jauh. Gimana? Tapi Kak Jo, aku belum membalas sih. Serah Tapi- sih. Terus ya, daripada aku menyiksa, aku buang aja. Ya sudah, buang jauh-jauh.
tomatnya buang. Nah, lepas ikatannya. Sini Kak Jo bantu lepas ikatannya. Satu. Nah, sekarang gimana rasanya? Lega Kak, berarti Noel bisa belajar, main dan tidur dengan nyenyak. Yeay! Nah Noel, ketika Noel membuang semua tomat busuk itu, itulah yang namanya pengampunan. Ketika Noel mengampuni orang-orang yang menyakiti hati Noel, Noel melupakan apa yang mereka buat, akhirnya Noel merasa lega, merasa terbebas dari penderitaan itu. Nah sekarang Kak Jo mau tanya nih, ketika Noel membuang tomat busuk tadi, yang merasa lega, yang diuntungkan siapa? Noel atau Ain? Dipikir sih Kak Noel. Tuh kan, jadi bener kan Kak Jo bilang, ketika kita mengampuni adik-adik, justru yang diuntungkan adalah diri kita sendiri. Jadi Kak Jo berharap mulai sekarang Noel bisa mengampuni Ain maupun siapapun orang-orang yang menyakiti hati Noel. Oke? Oke Kak. Udah bisa mengampuni? Sudah Kak. Luar biasa, Kak Jo bangga banget. Nah, yuk kita pulang. Yuk. Ayo. Shalom adik-adik. Nah, gimana? Tadi kita udah saksikan sama-sama kisah dari Kak Noel dan Kak Jeremy tentang mengampuni. Jadi memang tema kita sepanjang bulan ini adalah mengampuni. Adik-adik, Kak Jo tahu ketika ada orang-orang yang menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, terkadang kita merasa marah, kita merasa sedih, dan kadang kita membenci orang tersebut, dan sulit sekali kita untuk mengampuni orang tersebut. Tapi adik-adik, tadi kita sama-sama belajar, justru ketika kita mengampuni mereka, orang yang diuntungkan bukan mereka, tapi diri kita sendiri. Ketika seseorang membenci orang lain, memiliki rasa sakit hati, itu sama seperti dia membawa-bawa tomat busuk kemanapun dia pergi. Ketika dia bawa tomat busuk itu, pasti sehari-hari dia akan mencium bau busuk yang sangat tidak enak. Akhirnya dia yang menderita. Tapi ketika dia melepas buah busuk tersebut, dia yang menjadi merasa lega. Nah adik-adik, apa sih manfaat mengampuni buat hidup kita? Kak Jo mau kasih ada 2 manfaat ketika kita mengampuni orang-orang. Yang pertama adalah ketika kita mengampuni, kita memperbaiki hubungan kita bersama Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Yuk kita buka kitab Alkitab kita sama-sama. Kita akan buka sama-sama di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Ayo bacakan ya buat kalian. Matius 6 ayat 14 dan 15. Kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah adik-adik, ayat ini jelas mengatakan kalau kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan tegaskan di ayat berikutnya, kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika tidak mengampuni, otomatis kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita mengampuni, maka kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Adik-adik percaya deh sama Kak Jo, ketika kalian sakit hati, ketika kalian sedang marah, pasti kan jadi mau berdoa, mau sembahyang, mau memuji Tuhan, mau ke gereja, pasti perasaan kalian jadi gak enak. Tapi ketika kalian mengampuni, kalian bisa berdoa dengan enak lagi, kalian bisa puji Tuhan dengan enak lagi, dan kalian bisa sekolah minggu dengan enak lagi. Jadi itu manfaat pertama ketika kita mengampuni, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah yang kedua, apa sih manfaat mengampuni? Yang kedua, ketika kita mengampuni, kita akan terbebas dari beban-beban yang membelenggu kita, dari beban-beban yang membuat hidup kita terasa berat. Nah adik-adik, kita baca lagi satu ayat lagi ya. Yuk kita buka Alkitab kita lagi. Nah di ayat yang kedua itu diambil di dalam Amsal 14 ayat 29 sampai 30. Orang bijaksana tidak cepat marah, orang bodoh tidak dapat menahan dirinya.
hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Kaju baca dari tadi kitab kita di dalam bahasa Indonesia masa kini. Di situ dikatakan bahwa hati yang tenang menyehatkan badan, tapi iri hati, sakit hati itu seperti penyakit yang mematikan, adik-adik. Nah, itulah manfaat ketika kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita akan terbebas dari perasaan-perasaan yang mengganggu kita, perasaan-perasaan yang membuat kita tidak nyaman. Kita lihat kisah Kak Noel tadi, ketika dia sakit hati, dia jadi nggak nafsu makan, dia jadi nggak bisa tidur, dia jadi nggak bisa belajar. Tapi ketika adik-adik mengampuni orang-orang yang menyakiti adik-adik, adik-adik akan merasa plong, adik-adik akan merasa bebas. Oke? Nah adik-adik, Kaju tahu pasti terkadang kalian merasa sakit hati ketika orang-orang sekitar kalian menyakiti hati kalian. Kisah tadi sebenarnya adalah kisah yang Kaju alami ketika Kaju sedang sekolah. Saat itu Kaju memiliki seorang teman baik yang selalu menemani Kaju ketika Kaju pindah di kota Manado ini. Tapi tiba-tiba dia menyakiti hati Kaju sampai membuat hati Kaju sakit sekali. Dan Kaju butuh waktu yang lama untuk bisa mengampuni dia. Dan ketika Kaju memiliki rasa sakit hati itu, adik-adik, Kaju ketika di sekolah jadi gak konsen belajar. Tiap kali Kaju ketemu dia, Kaju pengen yang marah, Kaju kesal, Kaju menderita. Dan yang adik tahu gak, yang lebih Kaju kaget lagi, teman Kaju tersebut ternyata seorang guru sekolah minggu. Dan semenjak itu hati Kaju semakin sakit. Kaju berpikir, kok bisa sih guru sekolah minggu berbuat hal yang jahat seperti itu. Dan jujur aja saat itu sangat menyakiti hati Kaju. Tapi puji Tuhan adik-adik, suatu saat Tuhan Yesus menceritakan kisah tomat busuk itu kepada Kaju. Dan ketika Kaju mendengar kisah tersebut, Kaju jadi sadar ketika kita sakit hati, kita menyimpan kepahitan dalam hati kita, kitalah orang yang paling dirugikan. Dan praise the Lord, sekarang Kaju bisa mengampuni dia dan Kaju terbebas dari rasa sakit itu. Nah adik-adik tahu kan, akhirnya Kaju sendiri ikut menjadi guru sekolah minggu melayani Tuhan bersama-sama. Wow, sungguh luar biasa Tuhan kita. Adik-adik, Kaju nggak tahu saat ini kalian mungkin memiliki rasa sakit hati kepada orang-orang di sekitar kalian. Entah itu kepada teman-teman kalian, mungkin kepada adik-adik, kepada kakak kalian, atau mungkin kepada papa atau mama kalian. Kaju mengerti perasaan sakit kalian seperti apa. Dan mungkin kalian sulit sekali memaafkan orang-orang tersebut. Tapi hari ini Kaju mau berdoa buat kalian. Yuk, minta Tuhan agar Tuhan menyembuhkan hati kalian. Minta Tuhan untuk memulihkan hati kalian. Karena hari ini kita belajar, ketika kalian mengampuni, kalian akan merasa kebebasan, akan merasa lepas dari semua sakit yang ada dalam hati kalian. Oke adik-adik, jadi mulai saat ini lupakan rasa sakit yang mengganggu kalian. Mulai saat ini, ayo kita ampuni orang-orang yang menyakiti hati kalian. Karena ketika kita mengampuni, kitalah orang yang paling diuntungkan. Oke, Kaju mau berdoa buat kita. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh menyaksikan sebuah kisah yang mengajarkan tentang bagaimana bahayanya, menyakitkannya ketika kita membenci seseorang. Ketika kita memiliki rasa sakit hati, memiliki kepahitan terhadap orang lain. Tapi hari ini juga Bapa, kami belajar bersama bahwa cara kami lepas dari rasa sakit tersebut sebenarnya mudah, yaitu kami hanya perlu mengampuni orang tersebut. Tapi Tuhan, terkadang mengampuni itu tidak mudah, bahkan terkadang sangat sulit untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, apalagi kalau orang tersebut adalah orang-orang yang sangat kami sayang. Karena itu Tuhan, Kaju mau berdoa untuk semua adik-adik yang menonton sharing kita hari ini. Apabila mereka merasakan rasa sakit di hati mereka, mereka merasakan sedih, sakit hati kepada siapapun itu, Kaju mau berdoa saat ini juga Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan rasa sakit mereka.
Kak berdoa hari ini juga mereka bisa mengampuni orang-orang tersebut. Aku bisa mengampuni teman-temanku. Aku bisa mengampuni kakakku. Aku bisa mengampuni adikku. Aku bisa mengampuni papaku. Aku bisa mengampuni mamaku. Aku mau mengampuni siapapun orang yang telah menyakiti hati kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus sendiri selalu mengampuni kami ketika kami melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, kami mau juga memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang bisa mengampuni siapa saja. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan agar kami tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang selalu mencintai firman Tuhan, selalu mencintai keluarga kami. Dan mulai hari ini kami berjanji untuk menjadi anak yang kuat, anak yang tidak mudah marah, tidak mudah sedih, tidak mudah sakit hati. Dan kami berjanji mulai saat ini kami akan selalu memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami peraskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sharing kita hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. God bless you. Hai Kak Jo. Hai Jer, dari mana? Tadi aku kebetulan lewat Kak, dan aku lihat Noel udah bisa maafin si Ai. Oh, kamu lihat kejadian tadi ya? Iya benar, Aji juga senang banget. Akhirnya Noel bisa belajar dari perumpamaan tomat busuk tadi. Dan sekarang dia bisa mengampuni Ain, dan Kak juga berharap semua orang yang nanti akan menyakiti dia. Oh iya, ngomong-ngomong masalah tomat busuk, kemarin kan Jeremy ada ambil satu tomat busuk nih. Berarti ada satu orang yang Jeremy benci. Masih boleh tahu nggak siapa? Sebetulnya itu untuk aku Kak. Kalau mau jujur, aku sangat benci sama diri aku sendiri Kak. Hah?